Jakarta X Beauty 2023. Sebelum kita mulai, gue sarankan kalian untuk coba persiapkan kopi mungkin ataupun cemilan, karena gue ingatkan ini konten akan sedikit lebih lama dari yang seperti biasanya. Karena selain daripada gue membahas 3 buah parfum yang akan gue persiapkan ini, gue juga akan bahas pengalaman gue terkait dengan Jakarta X Beauty kemarin yang gue ikut. Kalau misalnya kalian juga belum follow Instagram gue, silahkan di follow. Nah, biasanya video-video singkat gue akan share di situ gitu ya. Dan untuk YouTube gue akan fokus untuk pembahasan yang mulai panjang. Kalau sekarang kayaknya gue akan bahas terkait dengan Jakarta X Beauty dulu, dan beberapa hal yang ibaratnya membuat gue seneng, karena parfum lokal sekarang sudah fokusnya bukan hanya untuk cuan doang, tapi sekarang fokusnya untuk gimana caranya gua, ibaratnya gue parfum lokal gitu ya, brand lokal, gimana caranya gue bikin sebuah parfum yang jauh lebih baik dari batch sebelumnya. Itu yang gue rasain. Jadi mereka sekarang berlomba-lomba untuk kasih yang terbaik. Oke, sambil gue curhat, gue buka aja ya 3 parfum ini. Ini 3 parfum yang gue dapatkan dari Jakarta X Beauty. Ada 3 ini ya. Yang pertama The Kiss, terus ada Centalgia, terus ada Palacid Dream. Oke. Dan memang kemarin tuh sebenarnya ada banyak banget parfum-parfum menarik di sana. Itu salah satu yang bikin gue menarik itu adalah Unkenaru. Terus ada Etre, terus ada Sugar Bomb kalau nggak salah namanya, itu gue baru tahu itu dia dari Malaysia. Itu keren banget. Keren banget. Terus walaupun memang bukan parfum lokal tapi cukup menarik untuk dikepoin. Terus di sana juga gua menemukan banyak temuan-temuan menarik, yaitu seperti Tem ya. Itu ada Pantheonnya, itu enak banget sumpah. Pantheonnya racun tuh. Kalau misalnya kalian nanti check out di online, patut dipantengin tuh. Ada Pantheon, ada Tere tuh yang kalau nggak salah, Tere tuh yang ini apa, Place We Call Home kalau nggak salah, itu enak banget. Jadi kalian coba dipantengin aja itu, kalian check out. Sekarang kita bahas 3 parfum ini dulu ya. Yang pertama ini ada Palacid Dream. Oke. Nah, kita unboxing aja guys. Ini gue tuh pertama kali tahu brand ini itu dari JXB, dan ternyata setelah gue kulik-kulik, ternyata si Palacid Dream by Polka ini, ya brandnya Polka, ternyata tuh bukan brand baru loh. Aku lihat di internet itu dia kalau nggak salah sebelumnya itu kosmetik ya. Makanya dia itu kemarin tuh kalau nggak salah di goodie bagnya itu, di plastiknya itu dia bilang beauty apa gitu, kosmetik apa gitu. Jadi sebenarnya nggak parfum doang. Nah nih ya, Palacid Dream by Polka. Oke, kenapa akhirnya parfum ini kemarin terbungkus ya? Karena walaupun dia sebenarnya gue ngerasa wanginya tuh marketnya ke cewek, tapi gue suka banget nih sama parfum ini. Ya, jatuh. Top notesnya tuh ada lavender, mandarin orange, bergamot. Middle notesnya ada Tunisian orange blossom, jasmine, sambak, orchid. Terus bahkan dia di packagingnya itu dia juga kasih kasih semacam description, dia kasih description mengenai wanginya gitu. Opening notes of warm lavender and bergamot, followed by the sensuality of Tunisian orange blossoms with notes of jasmine and orchid, and unique floral fusion. Madagascar vanilla for the surprise aftertaste. Take you away to the Palacid Dream. To the Placid Dream. Bukan Palacid, sorry. Placid. Sorry ya, bukan Palacid tapi Placid Dream. Oke, ya, here we go. Nice. Jadi walaupun memang dia memarketkan parfum ini ke cewek, tapi jujur parfum ini dia sangat mudah untuk kalian pakai walaupun cowok. Dan memang parfum ini tuh mass pleasing. Lihat aja notesnya itu sangat-sangat mass pleasing banget. Ada lavender, mandarin orange, bergamot. Terus middle notesnya dia ada Tunisian orange blossom, jasmine, sambak, orchid. Terus ada Madagascar vanilla, tonka beans, ambergris, vetiver. Mungkin memang di base notes-nya doang yang notes-nya mungkin agak kurang familiar di banyak orang awam, tapi jujur susunan wanginya sangat-sangat sangat-sangat mudah diterima. Ngingetin kalian sama vibe dari 1 Million Lucky, 1 Million the Original. Ngingetin kalian sama vibe yang kadang-kadang vibe Versace Eros gitu kan, tapi dibikin lebih mass pleasing, lebih powdery gitu. Jadi ini cocok banget buat kalian semua yang mau nyobain brand Polka ini.
kayak gue mungkin baru tahu, cocok nih untuk kalian semua. Apalagi untuk di cuaca-cuaca kayak Indonesia, ini cocok. Placid Dream, powdery ya, terus floral dan citrus di opening. Tapi little bit warm karena kalian akan langsung ketemu dengan lavendernya. Cocok. Oke, ini salah satu temuan asik kemarin karena dia itu pas flash sale di jam 5 jadi 100.000 ya. Buset, itu bener-bener sedekah kalau kata dia, bener nih, kayak sedekah. Dari 300 ribuan kalau nggak salah jadi 100.000 itu kan, dia sedekah dong. Nah, terus ini ada lagi yang bikin gue nyangkut kemarin, ada Centalgia. Cerita sedikit Centalgia. Jadi Centalgia ini adalah salah satu brand dari Bandung. Kalau nggak salah mereka itu dari Bandung dan mereka itu bener-bener baru guys. Dan kalau misalnya bukti mereka baru tuh salah satunya adalah ketika gue masuk ke Instagramnya, mereka itu followersnya juga baru 700 kalau nggak salah, which is good lah karena baru langsung bukanya di JXB, berarti nggak main-main, berarti punya modal dong. Nah, ini dia Centalgia The Kiss. Kalau misalnya kalian mau lihat botolnya ya, memang botolnya nggak ada yang spesial lah, karena botol-botol kayak gini lagi-lagi back again butuh yang namanya pengembangan ya. Mungkin ini masukan juga buat beberapa brand lokal yang mungkin akan baru masuk ke ranah wewangian, industri wewangiannya Indonesia. Mungkin packaging sudah harus mulai jadi concern karena ada beberapa market yang memang mementingkan sekali packaging. Kalau mau tanya atau mau lihat bagaimana itu keseriusan soal packaging, nah tuh tanya Mykonos tuh. Mykonos tuh gila, sumpah. Sangat-sangat ini dia. Masalah packaging sangat-sangat diperhatikan sekali. Wow banget, wow ya. The Kiss, kita langsung sampaikan saja wanginya seperti apa yang aku dapatkan dari The Kiss. Oke, jadi wanginya tuh singkatnya floral yang hangat karena dia floralnya dengan spices digabungin gitu, dicombine. Kalian akan langsung temuin wangi floral saffron, terus ada yilang-yilang yang bikin dia beda, terus ada wangi amber, berinya juga lumayan dominan. Kelihatan sih sebenarnya dari juice nih, gue langsung dari jauh tahu nih ada unsur woody, ada unsur ambery, jus-jus kayak gini, walaupun light ya, walaupun tipis, tapi sebenarnya masih kelihatan arah-arah wanginya kalau warnanya kayak gini. Dan dia itu wanginya enak banget. Dia itu kenapa aku ambil ini, karena dia bundling ya sama satu parfum lagi, yaitu ada ini yang jadi kemarin ibaratnya paling racun di antara setiap boot menurut gue, Centalgia. Gue udah nyobain semua satu-satu, dan bahkan gue tuh nggak langsung ibaratnya ngekop langsung ya, tapi gue langsung gue orangnya pilih-pilih dulu, baru akhirnya gue harus ngekop 1, 2, atau 3 baru gue pulang. Karena bahaya banget kalau kalian ibaratnya budgetinnya nggak per botol tapi budgetinnya per rupiah, kalian bisa habis berapa juta di situ karena memang murah-murah, lagi banyak flash sale dan banyak yang promosi juga, jadi harganya bener-bener diturunin banget. Sekarang kita bahas ya Centalgia patch number 11, yang ibaratnya racun, yang bener-bener racun teman-teman. Masih disegel ya, kemarin tuh aku bukanya yang udah nyobainnya yang di tester itu. Sambil aku buka, aku juga mau cerita, kemarin itu banyak banget boot-boot keren dan aku suka sih. Karena aku yang jarang ke event-event acara yang kayak gitu ya. Jadi pas kemarin aku datang itu mereka tuh bahkan bootnya dipikirin, ada temanya gitu. Jadi semuanya dipikirin dengan baik. Presentasi mereka menjelaskan parfumnya seperti apa, itu gak cuman jualan. Ya memang ada beberapa tenan yang fokusnya jualan doang ya, tapi list yang Centalgia ini mereka tidak jualan. Mereka pas ngomong ke gua, mereka benar-benar terlihat sangat mengerti apa yang mereka jual. Good, harus dicontoh sama brand lain. Mungkin Naru juga keren kemarin karena mereka bisa menjelaskannya dengan simple tapi sambil jualan. Mereka nggak lupa untuk kasih tahu brandnya apa varian apa yang sold out. Terus mereka tuh nggak lupa untuk kasih tahu kapan flash sale gitu. Ya mungkin itulah tantangannya kalau misalkan datang ke acara-acara kayak gitu. Ya, kayak ini dia patch 11. Kalau dilihat dari tampilan biasa aja sih, biasa aja. Cuma memang wanginya gak biasa men. Patch 11 ya. Rare juga bagus loh, ya bagus. Nih enak banget. Yang jelas wanginya itu dia fruity teman-teman ya. Dia fruity. Cuman oke, aku akan bahas dulu ini dari botolnya. Ini aku tuh dapetnya tuh ini packagingnya kurang mantep ya. Aku dapet ibaratnya packaging yang tutup botolnya crack, jadi aku nggak bisa tutup dengan baik. Tapi so far so good, siapa yang penting jusnya oke lah ya.
Wanginya itu loh, top notesnya ada kiwi, watermelon, lemon blossom. Seger banget. Terus masuk ke middle notes ada peony, terus ada jasmine sambak, ada base, terus ada white max, patchouli, sandalwood. Wah, ini gila sih, ini enak banget. Ini worth it untuk aku bikin full reviewnya. Cuman first impression gue, ini bukan. Ini tipikal parfum yang sedikit orang yang benci, pasti banyak yang suka. Minimal nggak benci, karena wanginya tuh bener-bener aman. Bahkan mungkin pasti ada beberapa orang yang nganggapnya ini wanginya kayak sabun. Mungkin ada beberapa orang yang nganggapnya ini kayak wangi bedak anak-anak gitu ya. Karena wanginya di opening tuh cheerful banget, happy banget. Ini kayaknya ibaratnya kalau misalnya gue lagi pengen happy, ceria gitu pagi-pagi itu ya. Pagi-pagi mau menjalani hari, aku pengen pakai isi buat yang bikin ceria-ceria gitu. Patch 11, sumpah ini worth it untuk bikin full review. Segera aku bikin full reviewnya, oke? Ya. Jadi aku tuh mau cerita juga sih terkait dengan perkembangan ya industri parfum ini. Sekarang itu industri parfum udah ke arah yang menurut aku ini belum di peak levelnya sih menurut gua. Ini kita sedang berada di fase-fase ibaratnya di tengah-tengah. Kita sudah ibaratnya itu udah take off ya. Udah terbang nih, udah lepas landas. Sekarang kita ada di tengah-tengah lagi terbang. Terlihat seperti di tinggi-tingginya, di puncaknya, cuma sebenarnya belum. Terlihat tahu dari kemarin itu yang kalau kita lihat di JCC, ada di hall yang kumpulan parfum-parfum, terus ada hall yang kumpulannya skincare. Itu yang kumpulan skincare, buset, itu kalau kalian masuk rame banget, sumpah. Nggak tahu jalannya harus kemana, bahkan nggak bisa lihat outletnya, nggak bisa lihat boothnya. Saking fokusnya jalan tuh menapak tuh biar nggak injek kaki orang tuh kayak gitu. Jadi saking ramenya. Balik lagi ke parfum, kalau aku lihat skincare aja bisa kayak gitu. Bahkan dari awal yang dia itu padahal bukan kebutuhan pokok terus jadi kebutuhan pokok. Aku lihat kan parfum nggak mungkin lah jadi kayak suatu hal yang ibaratnya jadi sebuah keharusan. Toh ini awalnya pun aku lihat juga sebagai hobi. Cuman ternyata setelah aku lihat kemarin banyak bundling parfum dengan skincare, aku mulai ngerasa ada kemungkinan di suatu saat nanti orang melihat parfum tuh jadi sebuah keharusan. Wangi itu wajib jadinya. Itu jadi kayak channel YouTube-nya Wajib Wangi ya, Om Sony. Jadi ngelihat tuh yang aku lihat itu ya, wangi itu jadi sebuah keharusan nanti di kemudian hari. So, gua harap sih ke depan banyak brand-brand yang pun kalau baru muncul yang kayak apa ya, Sentalgia ini, terus kayak Polka, itu mungkin jangan kaget kalau ternyata pas masuk tuh industrinya langsung sikut-sikutan. Industrinya tuh langsung bener-bener berlomba, bersaing. Karena bener-bener kompetisinya sudah di luar nojol, di luar nurul, sumpah. Karena ini berbeda banget dari zaman 2020 aku inget banget waktu channel ini baru berdiri. Itu parfum lokal itu ibaratnya kalau baru muncul aja udah wah banget gitu. Nah sekarang kita masuk ke fase dimana parfum lokal udah berbanjiran banget di luar sana. Sudah banyak banget. Dan sekarang fokusnya adalah gimana caranya membuat sebuah produk yang little bit unik, tapi masih diterima sama masyarakat Indonesia, masih masuk di market, dan akhirnya laku. Itu kan PR-nya si brand-brand ini gitu ya. Dan aku harap ke depan akan banyak lagi keluar-keluar wangi-wangi yang menarik. Karena sudah tergambar sekali di JXB kemarin. Itu kemarin ada si Astre ini juga ya. Si Astre ini juga brand baru. Dan itu kemarin enak-enak banget. 1750-nya dia enak. Terus yang ini testernya juga enak nih. Si A Day at the Park ini yang ibaratnya Astre banget kalau katanya si mbaknya kemarin ya waktu aku ke boothnya. Dan aku harap ke depan sih persaingannya sudah ke arah gimana caranya untuk membuat sebuah parfum jauh lebih baik, jauh lebih baik. Jadi nggak cuman kasih terobosan harga lebih murah, terus kualitas jus lebih oke, tapi karakteristik aromanya juga harus diperhatikan gitu. Karena ada banyak banget sih brand-brand di luar sana juga udah wanginya terlalu unik, jadi segmented sekali yang beli ya. Contohnya misalnya kayak House of Medici, terus Vakrul, Scent Story, Alien Object, wanginya unik, tapi jadinya segmented, which is good, nggak apa-apa. Namanya juga bisnis, kita yang pilih marketnya. Cuman memang kalau misalnya mikir untuk mass product, apalagi kalau aku lihat kemarin di Jakarta X Beauty 2023 kemarin, kayaknya banyak sekali kumpulan brand ini mereka fokusnya untuk cuannya tuh dari mass product gitu, dari mass production. Jadi mereka bikin banyak-banyak, baru mereka bisa ambil untungnya gitu kalau udah laku semua gitu. Jadi kalau memang cara mainnya kayak gitu, berarti kalian memilih market yang ibaratnya marketnya tuh mau cari aman tapi mau cari sesuatu yang beda juga, yang unik. Itu tantangannya menurut aku. Jadi overall
kesimpulannya dari curhat-curhat dan first impression ini dan unboxing ini adalah aku itu sangat senang dengan acara-acara seperti kemarin, dan aku pengen acara-acara kemarin seperti kemarin itu ada lagi. Dan kalaupun ternyata ada banyak brand-brand baru, bahkan aku tuh pengen banget tuh bikin acara khusus untuk fragrances. Dan kalau misalnya kemarin tuh kan aku lihat ada banyak panggung di beberapa sudut, dan kalau memang nih fokusnya untuk mengembangkan brand-brand ini bisa berkompetisi, bahkan bisa cukup capable untuk berkompetisi di internasional. Ketika acara-acara kemarin kayak gitu, bikin aja panggung-panggungnya, terus kasih mereka panggung ke parfum-parfum atau brand-brand yang memang pengen mempresentasikan mereka punya visi, mereka punya produk. Jadi sebenarnya lebih ke momen selain daripada jualan ya, tapi lebih ke momen kayak ya udah akhirnya unjuki gitu. Karena kemarin itu kalau orangnya bukan kayak aku atau mungkin beberapa content creator kemarin yang ketemu yang penasaran, mereka mungkin nggak punya cukup tenaga untuk kepoin semua booth. Tapi kalau misalnya mereka punya kemauan atau punya rasa penasaran yang besar kayak gua, kayak beberapa orang content creator juga kemarin, mereka pasti akan keliling booth, dan kita akhirnya merasakan bahwa udah banyak awareness nih untuk brand lokal gitu ya. Udah mulai ada kepercayaan, udah mulai ada trust, karena itu PR di 2021 kemarin, 2020, 2021, dan sekarang trustnya udah ada, oke? Trustnya udah ada. Dan dulu aku nyari parfum lokal, brand lokal yang masuk Fragrantica aja susah. Sekarang kayaknya udah banyak ya, udah lebih dari 5 atau lebih dari 6, udah mulai masuk, udah buka jalan. Jadi menurut gue nggak ada yang nggak mungkin kita bisa masuk ke industri parfum ini bisa jauh lebih baik, dan nggak ada yang nggak mungkin kalau ternyata ada brand lokal yang ibaratnya mendunia dan bisa jadi sering masuk ke top list rekomendasi youtuber-youtuber di luar sana untuk parfum di setiap tahun. Itu gila sih kalau ambek kayak gitu. Ya aku berdoa aja semoga semakin lebih baik lagi industrinya. Oke? Terima kasih sudah dengerin curhat gua. Jadi ya itu doang. Terima kasih. Bye bye.